Bupati Kabupaten Kerom, Peter Gusbager SHUT MUP, memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Guna mendorong majunya pendidikan di Bumi Tamne, Yisan Kefase, Bupati Kerom komitmen memberikan bantuan kepada seluruh sekolah di Kabupaten Kerom. Apa bantuan Bupati Kerom untuk sekolah-sekolah? Ikuti sambutannya pada upacara Hari Pendidikan Nasional berikut ini. Pemerintah Kabupaten Kerom Provinsi Papua menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas. Bupati Kabupaten Kerom, Peter Gusbager SHUT MUP, memimpin langsung berjalannya upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kegiatan tersebut terlaksana di Main Hall Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kerom, Sabtu 2 Mei 2026. Peringatan Hardiknas menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dalam memajukan pendidikan di daerah. Peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan, dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih sayang untuk memanusiakan manusia. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Kerom era kepemimpinan Bupati Peter Gusbager SHUT MUP masih terus mendorong berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri tapal batas agar sama dengan daerah lain. Pendidikan juga hadir dengan tujuan menumbuh kembangkan potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan juga merupakan usaha bersama dalam membangun sumber daya manusia Indonesia secara umum, dan lebih khusus di Kabupaten Kerom Papua yang kuat, tangguh, dan siap menghadapi tantangan zaman. Khusus di Kabupaten Kerom Provinsi Papua, guna mendorong perkembangan pendidikan yang lebih maju, berikut ketegasan Bupati Kerom Peter Gusbager, SHUT MUP, melalui sambutannya. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang, untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuh kembangkan fitrah, kodrat alamiah manusia, atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Inti proses pendidikan adalah memuliakan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, meletakkan dasar dan nilai pendidikan dengan sistem AMOM, asa, ilmu, asih kasih sayang, dan asuh pendampingan pembinaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan, membangun watak dan peradaban bangsa. Pendidikan adalah proses menumbuhkan potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, jujur, bertanggung jawab, demokratis, dan kepribadian utama lainnya. Sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, makmur, dan bermartabat. Berdasarkan landasan tersebut,
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam deep learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebuah adagium populer menyebutkan, jika hendak memajukan bangsa, perbaiki pendidikan. Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaikilah mulai dari dalam kelas. Pembelajaran mendalam adalah ikhtiar yang dimaksudkan untuk mencapai cita ideal pendidikan nasional. Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam sebagaimana mestinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan 5 kebijakan strategis. Pertama, program pembangunan, revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program hasil terbaik cepat. PHTC, Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman dan sarana yang memadai. Berbagai teori pendidikan menyebutkan bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai merupakan faktor penting yang mendukung motivasi keberhasilan belajar. Pada tahun 2025, program pembangunan dan revitalisasi telah dilaksanakan untuk 16.167 satuan pendidikan. Program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital telah didistribusikan dan digunakan lebih dari 288.000 satuan pendidikan. Kedua, pemenuhan kualifikasi serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Di Kerom tahun ini kita mulai membayar insentif guru pedalaman di distrik-distrik terpencil. Kita sedang mendata. Kita akan mendistribusikan guru-guru sehingga tidak ada sekolah yang tidak ada guru, baik sekolah negeri maupun swasta. Tahun ini akan ada perbaikan menyeluruh di seluruh Kabupaten Kerom. Akan ada evaluasi. Karena kita tahu kunci keberhasilan pendidikan terletak pada guru. Guru adalah teladan, agen pembelajaran dan peradaban. Guna memenuhi kualifikasi guru, pemerintah memberikan beasiswa kepada 3 juta rupiah setiap semester untuk guru-guru yang belum berpendidikan diploma. Di Kerom ada yang mau kuliah? Guru-guru ada yang mau kuliah? Dinas Pendidikan segera melakukan pendataan guru-guru yang harus memperbaiki kualifikasi, segera. Dan kita programkan, kita anggarkan untuk guru-guru bisa meningkatkan kualifikasinya. Saya tidak membayangkan bagaimana guru-guru tidak bisa mengupgrade kemampuannya dalam situasi bangsa yang terus maju seperti ini, situasi sistem pendidikan yang terus maju. Kita juga menambahkan guru-guru P3K baru saja, dan beberapa P3K di tahun sebelumnya. Ini kita akan manfaatkan sebaik-baiknya. Juga PNS yang kita angkat di formasi PNS beberapa tahun yang adalah guru, saya akan kembalikan menjadi guru di tempat asalnya. Semua ini kita lakukan untuk memperbaiki dan komitmen kita untuk kualitas pendidikan yang lebih baik di kabupaten ini. Ketiga, pembelajaran mendalam juga perlu diintegrasikan dengan penguatan karakter melalui penciptaan budaya dan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, baik fisik, sosial, dan spiritual. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto tentang budaya asri, aman, sehat, risiko, dan indah.
kita bangun atmosfer sekolah sehingga bisa menjadi rumah kedua bagi semua murid. Sekolah-sekolah yang kotor, yang tidak ditata lingkungannya, segera tata. Kami akan evaluasi seluruh sekolah. Yang kotor kita akan evaluasi. Kepala sekolah yang tidak ada di tempat, kepala sekolah yang tidak membangun sekolahnya, kita tarik. Kita tarik. Hari ini saya ada menyerahkan satu kepala sekolah, saya evaluasi, sekolahnya nggak jauh dari sini. Ada kepala sekolah yang saya tarik, hari ini saya masukkan kepala sekolah baru. Ini semua untuk kepentingan kebaikan kita semua. Jadi yang tidak mau memimpin sekolah dengan baik, tidak usah duduk di jabatan ini. Berikan kepada mereka yang memang mau mengabdikan hidupnya demi pendidikan. Setuju? Alhamdulillah. Keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan melalui gerakan literasi dan numerasi, STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematika. Tahun ini dalam HUT Kerom kemarin kita ada buat esai, lomba makalah, dan seterusnya. Jadi sekolah-sekolah mulai hari ini memberdayakan anak didiknya melalui baca dan menulis. Biasakan anak-anak mulai sekarang baca dan menulis, baca dan menulis, baca dan menulis terus, supaya mereka ketika masuk di jenjang berikut kita sudah literasi mereka sejak awal, ya. Kelima, bagaimana memberikan kesempatan pendidikan yang luas dengan layanan pendidikan yang mudah, murah, dan fleksibel. Sekolah-sekolah yang belum ada internet segera disampaikan. Yang belum ada internet segera disampaikan. Kita pasang internet di semua sekolah. Hari ini semua kampung di Kerom hampir 95%, 91 kampung sudah ada internet. Paling jauh Niliti sudah ada internet. Saya ada bangun 3 kelas baru di sana, SD kecil, sekolahnya sudah jadi, tidak lama lagi saya resmikan. Perbatasan Papua Nugini Pegunungan Bintang. Di Kerom tidak ada lagi kampung yang tidak ada sekolah. Hari ini sudah kita distribusikan bangunan sekolah hampir di seluruh Kerom. Tepuk tangan dulu. Mulai tahun depan, hampir sebagian sekolah saya akan turunkan mobil-mobil operasional untuk sekolah-sekolah. Untuk mendukung pembelajaran sekolah-sekolah. Sekarang saya sudah bagi motor-motor, yang guru-guru ada yang dapat motor. Kita lanjutkan tahun depan motor dan kita tambah mobil. Sebagaimana kampung-kampung hampir sudah dapat mobil, tahun ini saya bagi lagi beberapa mobil di kampung-kampung, sekolah-sekolah pun saya akan bagi. Saya titip bangunan sekolah, sarana-sarana pendidikan, saya titip murid-murid, para peserta didik untuk jaga sekolahnya, jangan coret-coret. Jangan dikasih kotor. Anak-anak dilatih sebelum pulang sekolah, yang jatuh menyapu mulai sapu setelah pulang. Kursi-kursinya diatur. Anak-anak dilatih karakter sejak dini. Dilatih bagaimana menjadi anak-anak yang santun, anak-anak yang jujur. Hari ini pendidikan karakter adalah kebutuhan bagi kita semua. Bapak Ibu, para pelajar dan insan pendidikan yang budiman, dalam 18 bulan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meletakkan fondasi pendidikan bermutu untuk semua melalui berbagai regulasi.
dan ekosistem yang mengintegrasikan 4 pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Ini yang sesuai dengan tema ini. Menguatkan partisipasi semesta. Jadi semesta ini semua, ya, agar pendidikan bermutu untuk semua. Saya kemarin serahkan 7 miliar untuk asrama Don Bosco yang ada di sana. Putra putri itu akan dibangun asrama dengan fasilitas yang memadai untuk seluruh anak-anak yang tidak beruntung. Silakan tinggal di sana dan menatap masa depan mereka. Dikelola oleh Keuskupan Jayapura. Tahun ini untuk SMA negeri saya akan bangun asrama besar di Bate. Di situ silakan datang anak-anak yang mau tinggal di sana. Lengkap fasilitas olahraga dan semua sarana kita akan bangun di dalam untuk sekolah unggulan Kabupaten Kerom. Kita investasikan masa depan bangsa ini mulai dari Kerom. Akhir kata, berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa 3M. Mindset, pola pikir yang maju. Jadi pola pikir yang maju itu lihatnya sudah 15 tahun ke depan, jangan lihat yang hari ini. Guru-guru, kepala sekolah, dan insan pendidik melihat 15-20 tahun ke depan, melihatnya dari hari ini. Disitulah kita akan membawa masa depan pendidikan yang baik, karena mindset kita adalah mindset berpikir ke depan. Mental yang kuat ini penting. Kenapa? Karena dengan mental yang kuat akan mendukung fisik kita juga. Fisik dan mental adalah satu kesatuan. Mental yang kuat akan mendukung fisik kita untuk melayani. Dan misi yang lurus. Misi kita harus lurus. Guru-guru misinya harus lurus. Harus lurus ke depan, jangan lihat kiri kanan bengkok-bengkok. Ada guru-guru yang jarang ke sekolah tapi terima gaji, didaftar dan dilaporkan kepada pemerintah, kepada bupati. Guru-guru malas dilaporkan. Ada guru-guru yang malas. Guru-guru yang malas saya akan pindahkan jadi PNS di kantor distrik di seluruh Kerom. Nanti lihat saja, nanti lihat. Barang apa jadi nanti lihat sudah. Bola jalan biasa saja, nanti lihat. Kamu tidak percaya? Kalau sampai ada guru yang dapat mutasi ke distrik, itu yang saya bicara hari ini. Jangan persalahkan bupati, karena bupati menjalankan apa yang Tuhan mau, titik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berjuang untuk kita semua. Selamat berjuang untuk masa depan anak-anak bangsa. Besok nanti kita lihat anak-anak kita ada yang jadi jenderal dari Kabupaten Kerom. Besok kita lihat anak-anak kita ada yang jadi menteri dari Kabupaten Kerom. Besok kita lihat anak-anak kita ada yang kembali menjadi guru, menjadi perawat, menjadi dokter, menjadi pendeta, menjadi imam, dan seterusnya. Seperti aku dulu, anak Kerom yang hari ini jadi bupati. Lahir dari tanah ini, lahir dari dunia pendidikan di Kerom, dan hari ini berbakti kembali untuk Kerom. Kerom, engkau yang kusayang. Kerom, I love you. Terima kasih. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Mari kita perkuat kerjasama, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat.
sebelum saya tutup, ada beasiswa Kerom untuk dokter. Jadi sekarang pendaftaran kedokteran segera daftar, beasiswanya ada standby. Daftar di universitas mana saja, biaya pendidikan dokter masuk kita tanggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Salve. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jakarta 2 Mei 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Muti MED. Upacara Hardiknas yang biasanya diperingati setiap tanggal 2 Mei itu dihadiri oleh ratusan guru dan siswa-siswi dari berbagai sekolah yang ada di Kabupaten Keerom. Dalam upacara tersebut, Bupati Keerom juga menyerahkan piagam penghargaan kepada beberapa kepala sekolah. Kita datang dari berbeda, satu tujuan, satu cita, bergandengan, saling jaga, bangun masa depan bangsa. Guru, siswa, orang tua, semua ikut berperan serta dengan hati dan harapan, wujudkan pendidikan. Langkah kecil jadi berarti jika kita lakukan bersama. Partisipasi seluruh bangsa, jadikan dunia kita datang dari berbeda, satu tujuan, satu cita, bergandengan, saling jaga, bangun masa depan bangsa.
berbeda, satu tujuan, satu cita, bergandengan. Dari Arso Kabupaten Keerom, tim liputan Dinas Kominfo mengabarkan.